Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Sintaro Aini, mahasiswa IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Studi Agama-Agama, dengan nomor induk mahasiswa 933 10 28 19. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang Helenisme, Epikuros, dan Neoplatonisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Helenisme. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno, Helein, yang berarti berbicara atau berkenalan seperti orang Yunani. Rentang waktu masa Helenisme. Lama periode ini kurang lebih 300 tahun, yaitu mulai 323 sebelum Masehi, masa Alexander Agung atau meninggalnya Aristoteles, hingga 20 sebelum Masehi, berkembangnya agama Kristen atau zaman Philo. Tentang Helenisme. Yang pertama, Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi hilang. Kebudayaan yang berbeda-beda yang ada pada zaman ini melebur menjadi satu yang menampung gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, secara umum ditandai dengan keraguan agama, melunturnya kebudayaan, dan pesimisme. Fenomena Helenisme. Dalam konteks agama, ciri umum pembentukan agama baru sepanjang periode Helenisme adalah muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Ajaran ini sering merupakan rahasia. Dengan menerima ajaran dan menjalankan ritual-ritual tertentu, orang yang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan hidup yang kekal. Selanjutnya yaitu Epikuros. Kenikmatan adalah awal dan akhir hidup yang bahagia. Baginya, tujuan hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sesuatu dapat dianggap bahagia bila itu terkait dengan kenikmatan. Karena segala macam keutamaan hanya akan mempunyai arti sejauh membawa orang pada rasa nikmat. Apa yang dimaksud dengan rasa nikmat oleh Epikuros? Kenikmatan baginya diartikan sebagai keadaan negatif, yaitu adanya rasa sakit, kegelisahan hidup. Kenikmatan ini tentu mencangkup kenikmatan indrawi dan batin, ketenangan jiwa, dan Epikuris memberikan prioritas pada kenikmatan yang terakhir. Untuk mencapai ketenangan jiwa ini, Epikuros menganjurkan yang pertama, agar orang menjauhkan diri dari kesibukan berpolis, karena kegiatan ini beresiko tinggi terhadap ketenangan jiwa. Berkumpul dengan sahabat-sahabat karib dan membina dengan jauh lebih menguntungkan dan membantu kita mencapai ketenangan jiwa. Yang kedua, mengusahakan sikap ughari dan menahan diri dalam memuaskan kenikmatan indrawi yang sementara. Atau dengan kata lain, orang harus pandai melakukan kalkulasi kenikmatan dan juga rasa sakit, dengan berpatokan pada kenikmatan jangka panjang yang akan diraih di kemudian hari. Selanjutnya Plotinus, yaitu pada tahun 204 sampai 270 sebelum Masehi, atau yang disebut dengan Yang Esa. Plotinus adalah filosof pada puncak zaman Yunani kuno yang merangkum dari berbagai aliran filosofis pada masanya, termasuk aliran pemikiran filsafat Timur, Persia, dan India. Namun karena inspirasi utama filsafat Plotinus adalah pemikiran Plato,
maka filsafatnya disebut Neoplatonisme. Pada pokoknya, seluruh sistem filsafat Plotinus berpusat pada Yang Esa, Tuhan and the One, yang terkadang juga ia sebut sebagai yang baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.